Nih, dari sebelum aktivis itu driver artis. Betul. Apa enggak jadi artis juga kemarin? Udah di Jakarta loh. Kemungkinan takdirnya berbeda. Oh, takdirnya Putri berbeda. Titian di artisnya seperti itu, saya di artis Putri ini aktivis. Oh, ya kan? jadi enggak begini. kurang sinkron lah mungkin ya. Saya kaku Pak kalau ketika waktu itu jadi artis. Pernah saya pas di Harian Aneh, syuting masih TPI ya. TPI ya? Di Harian Aneh. Saya digertak-gertak itu malah mencuat. Oh, malah marah juga. Malah marah. Menarik nih. Iya. Ya, ini sisi lain dari aktivis Mas Bro Andi Lala ya. Gepat mulai. Ya, welcome Mas Bro Andi Lala. Siap, Ya, welcome podcast Mas Bro. Ya. Jadi di podcast Mas Bro ini seluruhnya kita panggil Mas Bro. Ya. Ya, mau aktivis mau apa kita izin panggilnya Mas Bro biar lebih akrab. Ya, Pak. Ya. Nah, Mas Bro Andi Lala ini ya adalah aktivis ya. Bergeraknya di bidang aktivis Ya. sosial dan lain sebagainya Sosial. ya. Dengan jargonnya apa nih? Mas Bro Andi Lala nih. Terlahir untuk berteriak dan bersuara. Wah, menarik ini ya. Ya, Pak. Coba jelasin dulu. Terlahir berteriak dan bersuara. Maksudnya apa? Maksud dan tujuannya supaya didengar. Oh, dengan berteriak supaya didengar Iya. ya. Baik saya berkomentar di media ataupun saya orasi di lapangan. Oh, sering demo juga? Sering Pak, kebetulan. Kalau memang untuk mendampingi rakyat, Heeh. dianggap kita pergerakan itu benar, ya sudah kita jalankan. Kita dampingi masyarakat demo gitu ya. Biasanya demo didengar nggak sih sama pemerintah misalnya? Didengar, Didengar ya. Berarti setelah demo itu ada perubahan lah ada mungkin ya. perubahan. Yang paling banyak di demo di mana? Perusahaan khususnya Musirawas Pak. Oh, Musirawas. Ya. Memang Musirawas masih banyak persoalan perusahaan. Kalau kita lihat, kalau banyak sih enggak, cuman pengaduan mereka terhadap kami, ya ada saja. Persoalannya itu apa di perusahaan itu biasanya? Rata-rata itu yang pertama adalah perburuhan, Buruh ya. buruh, Oh, gaji. gaji. Oh. Baru merembet ke yang lain-lain, mengenai Lahan mungkin. lahan ini ya kan. Apa emang ada perusahaan yang caplok atau gimana? Kalau kita lihat di Musirawas, Iya. sepengamat kami di sosial ya sebagai pengamat Aktivis lah ya, sebagai aktivis lah. itu, kalau persoalan caplok itu agak kasar. Mereka itu sudah namanya berkebun, ya pintar-pintarnya mereka. Yang jelas kita patokan terhadap pengusaha itu, rakyat yang di wilayah sekitar itu harus diperdayakan. Itu kan perjanjian awal Gitu. perusahaan. Gitu ya. Tapi ternyata setelah kami selusuri dan semua itu nonsen. Oh, omong Kalau kosong. ngomong kosong. Kalau kita tidak gagah-gagahan dalam arti kata berteriak, dalam arti ya berteriak itu demo, atau saya menyampaikan ke media-media sosial semua ataupun pemberitaan, saya berkomentar. Susah. Itu juga masih bisa katakan Pak Rozi itu tarik ulur. Oh, Nah, kalau tarik menurut saya, ulur iya. ya. Tarik ulur. Ini agak, pembahasannya agak tegang ini ya, Agak tegang. karena memang dengan aktivis ya. Ya, Mas Bro. Jadi memang masih perlu lah ya mungkin demo segala macam ya untuk pemerintahannya. Ya. Tapi apakah nggak ada jalan lain misalnya selain demo atau audiensi dulu atau menyampaikan surat atau memang harus demo Oh sebenarnya? tidak. Kalau prinsip dari saya dan senior-senior saya, tidak perlu terlalu banyak kepada. Kalau kita sudah turun ke lapangan, minimal mereka sudah didengar Gitu ya. tanggapannya seperti apa dan terus berlanjut. Pernah Lonsum itu sampai 23 kali kami demo. Di Musirawas. Langsung Lonsum 23 kali. 23 kali demo. Persoalannya apa, Mas Bro? Masalah lahan Lahan dengan masyarakat. dengan masyarakat. Itu tahun berapa tuh? Supaya enggak ini ya, 2017. supaya enggak sumir. Ya, Nanti dituntut sama langsung kita. 2017. Oh, 2017 Sampai ya. sekarang titik temunya belum temu. Belum juga. Belum ketemu. Sudah 23 kali demo. 23 kali demo. Masyarakat Muara Begang. Persoalannya? Persoalan ya mereka masalah koperasi yang dicari. Oh, Terus batas HGU-nya mereka. batas HGU ya. Itu langsung ya. Langsung.
Yang jelas itu hak masyarakatnya itu merasa mana koperasi kami gitu. Oh, bukan Atau koperasi apa? lahan. Korporasi atau apa sih? Koperasi ya? CSR kayak gitu. Bukan. Bukan. Kan ada perusahaan itu harus kerjasama mengenai perjalanan koperasi sistemnya, pemberdayaan ataupun kerjasama antara perusahaan dengan koperasi mereka. Oh, masyarakat sekitar Masyarakat ya. sekitar. Soalnya saya nggak terlalu paham kalau masalah perusahaan-perusahaan ya. Makanya saya bingung. Tapi lumayan juga ada 23 kali demo ya. 23 kali demo. Ya lumayan lah Pak. Perjuangan itu ya. Lelah daripada kehidupan. Tapi pernah nggak di sepanjang berteriak dan bersuara di demo segala macam itu, pernah nggak setelah demo itu ada dicari preman atau dicari apa? Ditekan misalnya. Ditekan suatu hal-hal itu sudah biasa. Ya. Kita yakin sama yang kuasa. Yakin sama yang kuasa ya. Nggak maksudnya apa ya, ada yang telepon, hei berhenti kau demo. Itu Pernah ada? Pernah. Didatangi preman mungkin ke rumah pernah. Baik itu preman ataupun yang lain-lainnya pernah. Lewat telepon. Resiko lah mungkin, resiko aktivis ya. Karena ya gitulah ya. Tapi sampai hari ini masih hidup. Karena saya punya keyakinan hidup itu sudah punya takdir tangan diri kita. Iya. Takdirnya begini kita sudah menjalankan. Sudah tahu lah. Sudah ditulis sama sudah Allah tulis, mungkin. ya. Andi Lala terlahir untuk berteriak dan bersuara. Tanggal sekian Andi Lala demo. Iya. Sudah ada catatan-catatan ya. Masih hidup. Ya. Tanggal sekian. Masih hidup. Tanggal sekian balik. Ya. Itu urusan Tuhan, terserah. Kalau kami sudah di atas ring ataupun sudah advokasi dengan masyarakat, itu punya resiko. Punya resiko ya. Ya. Tapi kita dari awal memilih untuk berteriak bersuara, batu udah tahu resikonya, udah paham lah ya. Udah paham. Ya menarik sekali memang ya ketika kita bahas dunia aktivis dan pergerakan-pergerakan, karena saya juga dulu mantan aktivis juga. Ya, saya juga pernah demo. Ya, Pak. Tapi zaman mahasiswa ya. Mungkin dari senioritasnya masih senior Mas Bro lah ya. Saya dulu demonya itu kelas-kelas kecil lah. Listrik mati, saya demo. Bahkan saya kampus pernah saya demo loh, Pak. Kampus? Iya. Wah, bagus. Saya pernah demo kampus. Terakhir dikasih pilihan. Mau DO mau lanjut. Justru yang seperti itulah suatu perubahan kan, termasuk di kampus dianggap yang tidak melenceng sedikit ya kita berantas. Iya, tapi kita nggak usah buka lah kampusnya ya. Nanti Ya. saya disurati sama Lipo ini juga saya pernah hantam juga kan. Hantam juga. Aduh. Masalah DMJ-nya, tapi stoplah dulu sih. Nggak, tapi saya serius loh. Demo tuh sebenarnya asik lah ya. Asik. Bagi aktivis ya kan, karena ada kepuasan tersendiri menyampaikan aspirasi ya. Betul. Karena dulu saya sebelum terjun ke dunia jurnalistik, saya juga demo. Ya, demo kampus, demo PLN. Ya, demo-demo yang lain lah. Ya, tapi setelah saya jadi jurnalis, saya tetap ada kontrol sosial, tapi kita kalau dulu saya memegang toa, sekarang saya pegang pena. Ya, jadi saya kritisnya lewat pena aja lah, lewat tulisan. Ya kan? Nggak lewat demo lagi, cukup Mas Bro Andi Lala aja lah yang demo, saya yang liput. Siap. Ya, nanti kalau demo semua nggak ada yang liput. Ada yang liput. Ya harus rebelen lah antara aktivis, katakanlah LSM. Saya bukan bilang aktivis nanti yang di luar ngoceh lagi. Iya. Saya bukan mantan mahasiswa. Saya cuma tamatan SMA. Iya. Jadi saya kapasitasnya LSM. Tapi bahasa kerennya enggak sih sebenarnya ya, aktivis itu enggak mesti mahasiswa, Mas Bro. Gitu. Ya. Orang-orang yang bergerak di bidang pergerakan, mau dia tamat SMA, mau dia mahasiswa, dia itu aktivis. Ya kan? Karena apa namanya? Pendidikan itu sebenarnya pendidikan itu enggak terlalu jadi patokan. Ya kan? Siap. Kadang lebih paham orang yang pendidikan SMA daripada yang sudah sarjana misalkan. Contoh nih pergerakan ya, soal aktivis. Mungkin walaupun Mas Bro Andi Lala cuma tamatan SMA, tapi advokasi terhadap pergerakan masyarakat, misalnya advokasi persoalan masyarakat, mungkin lebih paham Mas Bro daripada saya. Betul. Ya kan? Contohnya Evan Lestari itu kan? Iya. Saya memang setingkat di atas
SMA ya. Ya betul. Tapi saya rasa di dunia pergerakan Mas Bro lebih paham daripada saya. Ya, Jadi pendidikan tuh nggak terlalu jadi patokan. Jadi gini, kalau saya pribadi, ketika saya dampingi hak-hak masyarakat memang dianggap di pergerakan itu salah, saya memang benar-benar berjanji tidak mencari imbalan. Itu ya. Setelah masyarakat berhasil, toh ada suatu pertemanan, itu hal-hal yang wajar. Ya. Tapi kita jangan jual kepala mereka. Contoh Evan Lestari masalah UMP waktu itu Kadis Disnakernya Pak Murtin, tapi beliau sudah pensiun. Setelah dari dia ribut masalah lahan dengan wilayah Petuna, akhirnya dia beralih ke wilayah Berlapan itu ya. Iya. Saya lihat, wah gajinya nggak UMP. Saya minta 1 tahun itu harus dibayar semua. Dibayar nggak setelah itu? Bayar. Alhamdulillah 3 kali aksi kami. 3 kali tapi didengar. Beda dengan 23 kali nggak didengar ya. Dengan Lonsum. Oke. Lonsum itu memang ngeyel kayaknya orangnya. Ngeyel. Iya. Belum tahu runutnya seperti apa. Saya jadi takut nih kalau nyebut merek perusahaan orang nanti saya diprotes saya. Ya. Tapi nanti kalau dia protes ya saya undang podcast aja kan. Betul. Iya kan? Iya. Jadi memang menarik ya di aktivis ya. Menarik. Ada nggak misalkan apa sih kepuasan sebenarnya aktivis itu? Kepuasannya ketika bukan kita bela, yang kita dampingi itu suatu kemenangan bahkan sudah dikabulkan dari pemerintah ataupun perusahaan, itu suatu ada nilai tersendiri tapi bukan nilai uang. Bukan nilai uang ya. Nah itulah suatu kita ini bisa atas siapa bersama masyarakat kita. Kedua atas izin Tuhan. Sudah. Semua kita pasrah sama Tuhan unsur hidup ini, termasuk kekayaan juga. Kembali lagi ke Tuhan ya, yang sudah menuliskan itu. Menuliskan ya. itu. Soalnya kalau Tuhan nggak nuliskan tuntutannya dikabulkan, mungkin nggak juga dikabulkan. Bahkan ya. Saya juga istilahnya, wah takut begini dingin kena demo begini. Itu semua pekerjaan sudah punya risiko Pak. Kenapa? Kita berurusan dengan polisi, hal ini. Yang penting kita berteriak itu tidak melanggar hukum. Titik. Iya Mas Bro. Jadi memang Mas Bro ini mulai jadi aktivis pergerakan dari tahun berapa? Saya Sukoguru ya. Kalau di Linggau ini pertama kali ujungnya akhir daripada orang tua angkat saya, Waisun. Oh, Koyung Waisun. Ya. Oke. Tahun berapa itu mulai turun ke lapangan? 2014. Jadi udah berapa tahun nih? 2021 udah 7 tahun ya? 7 tahun. Saya bergerak di pergerakan masyarakat ya. Tapi saya di waktu di Jakarta banyak mempelajari begini kan, banyak menonton mereka. Bukan ya karena katanya pernah dampingin artis juga asal Sumsel ya. Putri siapa? Jadi sopir saya itu. Sopir. Bukan. Tapi memang masih keluarga kan? Siapa? Putri Titian Asih. Putri Titian ya. 3 tahun saya sebagai driver Putri Titian. Dipercaya keluarga mereka. Saya lakukan 3 tahun. sebagai profesional saya. Kemudian sudah merantau ke Jakarta, dampingi Putri Titian tadi. Saya pulang kampung. Pulang kota sebenarnya. Kita kan kota. Jadi setelah pulang ke Lubuk Linggau, itulah mulai bergerak di aktivis ya. Awal pertamanya saya lawan Medco. Ketika waktu itu sudah 17 kali pertemuan, tidak ada deal sama sekali. Bahkan masyarakat Desa Plawai itu ada 3 orang sudah dibawa ke Polres. Akhirnya saya bertahanlah di situ. Alhamdulillah ditangani saya sendiri waktu itu. Saya nggak kenal siapa-siapa. Ya kita memberanikan diri, berhak untuk bersuara. Dalam arti kata kita punya jalan yang penting tidak melanggar hukum. Sehari semalam itu deal akhirnya. Dipenuhi tuntutan masyarakat. Memenuhi jalan temu yang jalan kesepakatan. Akhirnya itulah awalnya. Tapi memang benar ya, berarti dari yang tuntutan kita yang Lonsum tadi yang 23 kali aksi tadi memang sampai hari ini belum dipenuhi ya? Belum. Apa sih tuntutannya sebenarnya? Koperasi. Koperasi tadi ya? Yang di warga mana nih? Warga Desa Muara Megang ya, maksudnya supaya jelas. Ya, nanti koperasi masyarakat itu ada nggak?
Tapi sudah pernah kita sampaikan tuntutan ini ya. Mereka sudah sampai kemana-mana, ke Jakarta kemana-mana minta damai. Memang sampai hari ini belum ya? Sampai hari ini belum. Ya, jadi takutnya nanti Lonsumnya marah dengan saya. Makanya saya minta Mas Bro Andi Mas Bro Andi Lala yang mempertegas ya. Bahwasanya memang persoalan itu memang masih ada. Masih ada. Ya. Siapa tahu nanti Lonsum mau podcast juga sama saya yang jawabnya kan. Alhamdulillah. Maksudnya dijawab lah. Dijawab ya kan. Supaya nggak sumir. Betul. Ya kan, karena saya ngeri-ngeri nih kalau bahas-bahas merek-merek perusahaan ini. Ya, menarik nih. Dari sebelum aktivis itu driver artis. Betul. Apa nggak jadi artis juga kemarin? Udah di Jakarta loh. Kemungkinan takdirnya berbeda. Oh, takdirnya berbeda. Kemudian di artisnya seperti itu, saya di artis putri ini aktivis. Oh, ya kan? jadi enggak. Oh begini. Kurang sinkron lah mungkin ya. Saya kaku Pak kalau ketika waktu itu jadi artis. Pernah saya pas di Harian Aneh, syuting masih TPI ya. TPI ya. Di Harian Aneh, saya digertak-gertak itu malah mencuat. Oh, malah marah juga. Malah marah. Menarik nih. Iya. Ya, ini sisi lain dari aktivis Mas Bro Andi Lala ya. Dia pernah mendampingi Putri Titian ya. Iya. Memang asli kita ya. Asli kita. Desa Murakati Desa ibunya. Murakati. Nah, terus bapaknya itu masih Desa Binjai, kaitan sama Plawai. Oh. Dari situ kita dekat sama keluarga Akhirnya itu. jadi Sampai driver hari ya. ini dari driver kita dipercaya. 3 tahun tuh. 3 tahun. Kemana-mana Putri Titian, Mas Bro yang nyupirin. Pernah ditawarin nggak jadi waktu main film misalnya? Film apa tadi? Harian yang aneh. Hari yang aneh apa harian yang aneh sih? Harian yang aneh. Harian yang aneh gitulah pokoknya ya. Pernah nggak ditawar jadi figuran atau jadi Ya pernah, dari lingkungan mereka syuting itu pernah. Cuma saya merasa kaku gitu loh Pak. karena memang aktivis ya. Betul, mungkin jiwa saya itu kan pemberontak, tapi pemberontak kan terarah dari pergerakan ini kan. Pemberontak. Bukan pemberontak untuk melanggar hukum, tidak. Kalau keluar dari NKRI, tidak. Kalau zaman Belanda udah dor. Pemberontak. Ya. Aktivis disuruh jadi artis ya. Ya. Ya karena memang udah digariskan Tuhan mungkin ya. Bener lah, mungkin ininya jargonnya itu terlahir untuk berteriak dan bersuara. Betul. Bukan jadi artis. Bukan. Apa sih Mas Bro mungkin suka duka aktivis kita udah bahas. Mungkin suka duka waktu itu mendampingi artis lah di dunia artis. Kalau dunia artis itu jadwalnya full. Oh, jadwalnya full ya. Belum dia ngamen ke sana kemari. Ke Trans 7, ke TV-TV yang lain TV yang lain. Full banget. Full ya. Kebetulan itu juga masih ada kaitannya saudara lah istilahnya orang tua laki-lakinya ini ya kita jaga betul sesuai SOP lah ya. Standar operasional prosedur. Ini kan istilahnya anak sematawayang yang paling tua cewek lagi. Belum punya suami lagi kan. Masih ABG-nya tahu sendiri. Waktu itu lagi naik daunnya. Betul, Putri Titian ya. Sekarang mungkin udah jarang kita lihat ya. Tapi itu ya kita bangga. Karena Putri Titian tuh asli memang Sumatera Selatan. Dan di daerah kita Musirawas dan Lubuk Linggau ya. Walaupun sekarang mungkin udah banyak juga sih artis yang dari Sumsel ya kan. Betul. Di TV-TV itu ya. Cobalah kalau Mas Bro ini jadi artis. Gimana lah jadi artis syuting. Kalau cocok kalau kita nggak cocok deh. Nggak cocok ya. Itu suatu ketika kita harus berubah di alam itu. Bahkan saya ditanya begini aja agak kaku kan. Yeah. Nah itu. Jadi kalau saya dobrak bahasanya, bukan dobrak ya. Bahasanya saya menyampaikan pendapat ya itu lost doll aja istilahnya. Lost doll. Apa yang terjadi silakan gitu kan. Karena saya menyampaikan pendapat dan ini sudah panggung saya. Ya gitu. Kalau memang itu nanti diprotes saya ditangkap polisi di saat itu juga enggak masalah. Siap. Sudah siap. Mati pun siap. Iya kan? Selagi saya itu hal yang benar. Iyalah. Masa bela yang salah kan? Betul. Iya. Tercoreng juga lah nama aktivisnya bela yang salah. Betul. Ya kan? Kita harus membela yang benar. Membela yang benar. Tuh. Memang ya apalagi zaman sekarang lah ya. Zaman sekarang diawasi oleh undang-undang ITE. Betul. Ya kan? Salah ketik sedikit kita di media sosial bisa diperkarakan. Jangan kau macam-macam ku perkarakan kau. Atau perbuatan tidak menyenangkan. Iya, itulah. Makanya kita sekarang ya memang harus lebih hati-hati lah ya. Betul. Karena itu tadi kita
mau tidak mau ya memang harus mentaati aturan undang-undang yang ada di Republik ini kan. Betul. Menghindari hal-hal yang ujaran kebencian, hate speech dan lain sebagainya. Karena kita di dunia jurnalis pun ya Mas Bro, kita juga punya etika, etika penulisan, etika jurnalistik, ya kan? Aktivis juga mungkin punya. Ada nggak sih batasan-batasan misalkan? Kalau demo tidak boleh ngatoi wong misalnya, harus tetap pada dasar tuntutan misalnya, tidak boleh kan? Nggak boleh. Yang jelas kita mengarahkan substansinya. Kalau itu ya sudah. Bukan ngaton, si anu pribadi segini-gini, enggak ya. Jangan nyerang pribadi berarti. Substansinya. Ketika dia memang di pemerintahan duduk di pemerintahnya Pak. Itu kan jadi gini. Yang pertama wilayah. Yang kedua ini menurut dari kami di pergerakan. Yang kedua itu adalah masyarakat. Yang ketiga ada pemerintah. Yang keempat ada negara. Nah, nomor 2 dulu kan masyarakat. Baru ada pemerintah. Iya. Pemerintah mengelola negara, mengatur negara ini. Jadi kita sinkron. Berarti ini untuk mungkin yang aktivis-aktivis yang aktivis yang baru, bukan yang baru sih sebenarnya ya. Mungkin yang lagi mau jadi aktivis atau sekarang udah aktivis tapi belum terlalu paham dunia aktivis ya. Betul. Mungkin bisa belajar nih dengan Mas Bro Andi Lala. Ya. Maksudnya jadi aktivis itu demonya mungkin atau demo atau apa. Betul. Tidak menyerang pribadi, ngatoin si anu ini. Tetap ada substansi ya sebenarnya. Apa sih tuntutan kita misalnya gitu kan? Nonton naik gaji misalnya. Ya, jangan keluar dari real itu. Ya udah tok itu. Jangan keluar. Ya karena kan kita lihat sekarang ini kan, mohon maaf ya, beberapa, maksudnya enggak di wilayah kita lah ya. Mungkin di demo itu ngatoin misalnya. Padahal itu belum tentu juga benar misalnya. Atau si anu makan duit rakyat, si anu korupsi misalnya, si anu makan gaji buto misalnya segala macam. Itu sebenarnya di dunia pergerakan hal-hal seperti itu ini enggak boleh atau enggak sih sebenarnya itu? Dunia pergerakan. Iya, misalnya tuntutannya bukan pada itu misalnya. Berarti sudah keluar dari real. Keluar dari real ya. Kalau menurut kami dari suatu pergerakan ataupun penasehat hukum. Penasehat hukum. Penasehat kami ya. Iya. Kajiannya kan ada kajian politiknya, ada kajian hukumnya, ada kajian sosialnya, itu sudah melenceng. Maka kita perlu dikat. Kecuali memang mungkin demonya soal dugaan korupsi misalnya. Ya. Mungkin bahasanya seputar korupsi. Tapi tentu sebelum demo ini, sebelum bergerak ini kita udah pegang data dong. Betul. Kita analisa dulu kan? Jelas. Bukan misalnya dengar kata orang. Itu ya. Kita detail. Kalau memang fotonya ada fotonya, kalau memang ada datanya apa dan pembicaranya kemana. Oh, jadi sekali tembak tuh dor langsung kena. Masyarakatnya juga dibawa Pak. Jadi pas jelas di situ berhadapan dengan mereka terhadap pemerintah ketika kita duduk bersama. Nah itu jelas, dan ini loh yang ngoceh dan ini bukan kata saya begini-gini karena saya sekedar advokasi mendampingi mereka. Kalau bahasanya apa namanya? Belor terangnya lah. Belor terang. Iya, jadi mungkin kayak gitulah mungkin ya. Jadi kalau data udah ada, masyarakat udah ada, sekali dor mungkin langsung kena ya. Kena. Daripada katanya. Jantungnya tebu manis airnya. Bukan katanya kan. Ya, kayak lagu dangdut aja katanya. Ya. Oke Mas Bro, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, banyak sekali ilmu yang saya dapat, mungkin juga para Mas Bro di rumah sekalian yang mungkin yang nonton dan lain sebagainya. Mas Bro. Ya, mungkin bisa belajar, karena nggak ada salahnya kita belajar dengan siapapun dan dimanapun. Betul. Ya. Anak kecil sekalipun kita gurui juga, selagi itu baik dan bagus kita dengar. Iya, gitu ya. Jadi terima kasih Mas Bro.